Diberkatilah kalian anak-anakku yang kukasihi, dan jangan lupa untuk tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu membawa firman Tuhan di tengah dunia yang sudah sangat gelap ini, karena hanya firman yang akan menghidupkan kalian di masa-masa kegelapan ini. Aku menyertai kalian semua sampai pada masa kesudahannya nanti. Amin, amin, amin. Haleluya, praise the Lord, amin. Shalom Elohim. Bolehkah saya menceritakan atau membagikan mimpi? Oh iya, Bu Jan Esther, silakan Bu Ya, Jan. Shalom Elohim dan salam hormat kepada Roh Bapak Eman Lahagu, Roh Bapak Yahweh, itu sendiri Shalom Elohim pada Roh Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Satrio Pilimit, Bapak Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelainya yang tercantik terelok di hati Bapak, Bunda Fai Hamdani. Saya ingin uh, menceritakan mimpi saya, tapi sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu, tanggal 19 Januari 24 di subuh. Dalam mimpi itu, uh, saya melihat ada koran, dan saya mengambil koran itu, dan saya membuka koran halaman pertama. Pas saya melihat itu, saya melihat ada foto kurang lebih seperempat dari lebar koran itu, foto Bunda Fai Hamdani. Saya lagi juga melihat mempelai, kok ada di koran, di surat kabar itu ya. Nah, terus saya memperhatikan mempelai ada memakai kalung dengan ada liontin mutiara 2. Nah, contohnya yang seperti ini kelihatannya tidak kelihatan nih. Ada liontin 2. Saking saya lagi fokus melihat liontin 2 itu, tiba-tiba 2 liontin yang sejajar itu, dia berganti menjadi sinar seperti ini, dua susun. Jadi dari liontin kalung yang mempelai pakai itu, yang ada 2 mutiara itu, langsung berubah menjadi sinar terang, sinar 2 ini. Dan dari itu, dalam mimpi itu saya juga terkejut, saya juga bingung, kok di koran itu warnanya hitam putih, tapi kenapa pas waktu sinar itu langsung menyilaukan mata saya sampai kaget gitu loh, ada sinar seperti itu. Nah, mimpi lama ini saya sempat bertanya kepada Bapak Iman Lahagu II. Saya menanyakan tentang mimpi saya, dan Bapak Iman memberikan ayat seperti ini di Wahyu 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan saya akan membacakan arti yang diartikan oleh beliau. Shalom Elohim juga, saudariku, kita ini semua sama, hanya manusia debu tanah di hadapan Tuhan. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu artinya bahwa sebentar lagi dunia akan sadar dan melihat bahwa Ibu Fai itu mempelai Tuhan Yesus Kristus yang terekselen dari antara sekian banyak manusia di muka bumi ini. Dan penggenapan nubuatannya yang tertulis di kitab Wahyu di atas ialah roh yang berdiam di dalam dirinya sendiri. Bukan seperti yang dituduhkan oleh dunia yang hanya melihat sebatas fisik.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian kesaksian mimpi saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Bucan Endang. Terima kasih. Haleluya, amin. Ya, jadi baik, saya ambil alih sementara, mungkin Hujan Endang yang ke belakang. Jadi puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesaksian luar biasa dari Hujan Anastasia, dan saya percaya sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Hujan. Dan saya berikan kesempatan selanjutnya lagi bagi kita semua. Mungkin masih ada lagi, silakan. Silakan Bucan-Bucan Endang yang terkasih. Silakan. Saya mau Ya, bersaksi. Belandina, Om Malin mau bersaksi. silakan Oma. Udah? Oke. Silakan Oma. Salam Elohim, Pangeran Ilahi. Salam Elohim mempelai. Ini Oma mau menyaksikan mimpi yang kemarin pagi selesai ikut live dengan mempelai. Kira-kira subuh ya, kita selesai kemarin. Terus saya diperlihatkan ada 2 anak tikus kecil sedang lompat-lompat, dia lari-lari kayak mengganggu. Saya usir, dia tidak mau pindah. Akhirnya, kok saya lihat ada lagi banyak, kecil-kecil, bukan besar, kecil-kecil. Tapi dia berwarna-warni. Ada coklat, ada abu-abu. Terus saya ambil bantal, saya pukul. Pukul ini tikus-tikus mati. Tapi ada satu lolos masuk di lubang. Satu dia lolos. Yang mati saya lempar buang di sawah. Nah, terus kaget bangun, itu hanya itu mempelai. Saya kaget, kenapa mimpi tikus? Apakah kesaksian mempelai itu hari bilang tikus-tikus akan menggerogoti tanaman? Terus Oma terbangun. Sampai situ. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Om Malin untuk kesaksian mimpinya. Saya persilakan kepada mempelai untuk mengartikannya atau kepada Pangeran Ilahi. Terima kasih. Salam Ilahi. Tikus itu nakal ya. Nakal ya, dia menunjukkan dalam mimpinya Oma lagi. Jadi begini saudara, ke depan sawah-sawah itu akan digerogoti oleh hama tikus. Dan itu juga penyingkapan itu sudah dikatakan oleh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam videonya, hama-hama tikus itu bagi orang-orang susah yang sudah kelaparan juga pada waktu itu, yang susah membeli daging, ya makan tikus. Karena tikus itu kan tidak beracun. Ya, karena hama tikus itu sangat banyak. Tapi kenapa dalam penglihatan itu tikus-tikus itu kecil, sedangkan di dunia nyata itu tikus-tikus itu besar, saudara, seperti anak kucing. Jadi tikus-tikus itu besar, saudara, hama tikus itu ya. Jadi dibuat orang itu makanan, ada juga yang buat bakso, ada juga dibuat rica-rica. Nah, karena orang susah untuk membeli, karena semuanya kan udah di PHK. Semuanya orang untuk bekerja saja sudah nggak bisa. Banyak yang gulung tikar, pabrik-pabrik, banyak yang sudah kebakaran. Nah, itu fenomena ke depan itu 1-2 tahun ini ya banyak yang kebakaran, Bapak Ibu. Ya, banyak yang kebakaran. Dan kalau mereka juga pun membangun pabrik ke depannya itu ya semuanya harus pakai sistem. Sudah sistem robot semua. Bukan manusia yang bekerja. Nah, itu pada inti masalah. Jadi semua orang sudah di PHK, mau makan apa. Nah, itu solusi daripada tikus-tikus itu ya jadi makanan manusia. Ikan-ikan di laut pada eh, naik ke daratan. Nah, itu cara Tuhan memberkati manusia di masa susah, Bapak Ibu ya. Bukankah itu menjadi fenomena? Nah, dulu kan saya sudah katakan ikan-ikan itu pada naik di daratan kan. Nah, sekarang sudah bukan lagi fenomena. Semua rata-rata ikan sudah pada naik di daratan, saudara. Tanpa manusia susah-susah payah untuk jaring atau tangkap, dia sudah naik di daratan. Karena saya melihat di alam roh kan Tuhan Yesus kan menyuruh ikan-ikan itu untuk naik di daratan, untuk memberkati manusia yang pada saat ini ya memang sudah susah. Susah Bapak Ibu, banyak di PHK. Nah, fenomena ke depan itu terjadi pembakaran pabrik itu terbakar Bapak Ibu ya, terbakar.
Nah, itu kan semuanya drop down semua itu Bapak Ibu, drop, gulung tikar. Nah, karena situasi dunia kan tidak menentu. Istilahnya itu collab, Bapak Ibu, collab. Jadi karyawan yang beberapa ribu di PHK, dipecat secara tiba-tiba. Nah, itu kan menjadi keguncangan yang besar bagi dunia manusia. Nah, jadi makanan ke depan itu, tikus itu sudah bukan haram lagi, tapi akan menjadi halal. Karena saking saking kelaparannya ya, belalang, itu semua dimakan, saudaraku. Tikus, jangankan tikus, belalang, apa yang bisa dimakan mereka goreng pakai tepung, sudah jadi makanan. Karena susah, makanya jalan keluarnya itu ya lari ke gunung-gunung, ke hutan-hutan yang belum ada kan, belum ada yang punya hutan gunung. Pergilah beli sensor, tebang-tebang, tanam-tanam apa, pelihara memang. Persediaan ke depan ya, Bapak Ibu itu ya mimpi arti Oma, Lim, tikus-tikus itu memang dalam penglihatan dia kecil-kecil, tapi di dunia nyata sesungguhnya dia besar Oma, punya daging. Bukan kecil ya, dalam mimpi dia kecil-kecil, lucu-lucu, tapi di dunia nyata dia besar-besar itu seperti anak kucing. Ya, tikus-tikus itu akan muncul. Itu hama. Hama tapi bagi orang susah, bagi orang miskin itu adalah berkat. Tapi bagi petani itu adalah hama. Itu ya Uma artinya ya. Mimpi Makasih penglihatan. mempelai. Makasih, terima kasih Sama-sama. Pangeran. Tuhan Yesus memberkati. Hmm. Terima kasih Ada mempelai lagi yang mimpi? tersayang. Mungkin masih Tanya. ada lagi, silakan. Iya, bertanya ya, jangan malu-malu. Ini ada Atau Pangeran ya, Ilahi. Coba tanya langsung silakan sama bicara-bicara Pangeran yang Ilahi. bareng-bareng. Jangan malu-malu ibu-ibu, bapak-bapak. Tanya langsung ya. Ya, salam. Pangeran Ilahi, saya mau menyampaikan mimpi saya. Silakan Hujan Endang. Mimpi saya itu ada orang kayak membawa salib begitu, maksudnya salib itu terus ada orang menghalang-halangi. Ada tulisan di salib itu dan saya mau baca itu tulisan, ada itu orang lari di depan, dia bilang jangan jangan sampai dia lihat, jangan jangan sampai dia lihat. Jadi saya baca tulisan itu sepotong dan ada sambungannya. Tapi mereka ini semacam berkelompok, berkelompok. Mereka saling eh, kayak mengatur untuk jangan sampai dia terbaca full itu tulisan salib itu. Terus mimpi keduanya itu bersambung, maksudnya eh, habis mimpi itu saya mimpi lagi ada dua perempuan memegang bunga. Terus di situ dikatakan mana yang palsu dan mana yang asli. Tapi itu benar-benar kayak susah dibedain karena persis sama. Saya secara pribadi tidak bisa membedain itu karena kayak kembar begitu. Dia megang bunga. Terus mempelai muncul eh, dan kita sama-sama dengan mempelai dan beberapa orang di situ mempelai memecahkan bahwa coba tebak yang mana yang palsu. Ternyata oh ya yang satu itu yang palsu. Terus eh, kami bersorak kegirangan karena mempelai bisa membukakan kepada kami mana yang memegang bunga yang palsu. Eh, Cuma sampai di situ mempelai, tapi saya sama Pangeran Ilahi, tapi saya tidak mengerti apa artinya. Dan Yesus memberkati. Oh, ada lagi temannya, mempelai bilang begini. Karena kami meloncat bergirang, mempelai bilang jangan senang dulu, karena masih ada lagi lanjutannya. Iya, cuma itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi yang mengartikannya itu siapa? Pangeran Ilahi atau saya?
Bisa mempelai, bisa juga pangeran ilahi. Silakan, Pak. Jadi, anak-anak Tuhan yang benar-benar merendahkan hati, mereka bisa membedakan antara aku dengan Lucifer. Anak-anak yang tidak memiliki kerendahan hati, mereka akan ikut apa yang dikatakan oleh Lucifer, yaitu mereka yang serupa dengan dunia ini. Pengikutnya banyak, tetapi pengikutku sedikit karena jalan yang aku ciptakan itu sangatlah amat sempit. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam jalan yang sudah aku buat, aku bikin, aku ciptakan. Tetapi jalan dunia, jalannya Lucifer itu amat sangat lebar. Maka banyak, bahkan sembarang orang bisa masuk ke dalam jalannya tersebut. Itu pada intinya di mimpi yang saudari mimpikan tadi malam atau kapan itu. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Sebagian besarnya saja. Terima kasih pangeran ilahi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan Bucan Endang. Ya, selanjutnya bagian Bucan yang ingin menyaksikan mimpi atau kesaksian hidup. Shalom Bucan Endang, saya mau bersaksi. Silakan Bucan. Terima kasih. Namun sebelum saya menyaksikan mimpi saya mau menyapa Pangeran Ilahi Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah kita. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih, dan shalom Elohim kepada mempelainya yang cantik dan terexcellent di hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim kepada Bapak Ibu yang terkasih yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di live streaming saat ini. Saudara-saudariku, aku mau menyaksikan mimpi yang saya lihat pada tanggal 9 Desember, tepatnya hari Senin kemarin. Di dalam mimpi, saya berada di suatu tempat. Tempat itu seperti suatu sawah. Dan di dalam sawah itu ada sepetak sawah. Saya melihat Pak Aditya dengan memakai celana panjang, tapi digulung karena di dalam sawah, dan memakai baju kaos oblong, sedang menanam, bercocok tanam gitu, menanam, mengajari saya dan mengajari yang lain untuk menanam seperti itu. Dan ketika saya melihat Aditya sedang menanam, yang aneh bagi saya adalah ketika Pak Aditya menanam sekaligus 3 tunas dalam satu lubang yang ingin ditanam benih seperti itu. Dan saat tanah itu atau lahan sepetak sawah itu sudah tertanam setengah petak, mimpi saya itu selesai seperti itu. Dan saya tidak mengerti arti dari mimpi saya itu. Saya kembalikan memberi kepada mempelai atau pangeran yang lain untuk memberi artikannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Shalom. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya Pangeran Ilahi ya yang jawab setiap mimpi bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat ini ya, karena beliau yang lebih tahu dari aku ya.
Silakan ya Pak. Jadi itu tentang perumpamaan benih. Jika benih itu ditanam di tempat yang berduri-duri, mereka tidak akan tumbuh. Itu kan perumpamaan. Di tanah yang subur, benih itu akan menghasilkan buah. Tapi kepada mereka yang sombong, yang angkuh, ahli Farisi, ahli kitab, mereka akan menolak. Mereka tidak akan berbuah. Mereka akan mengandalkan logika mereka. Karena mereka merasa diri paling benar. Karena pendidikan mereka yang tinggi membuat kesombongan akan logika mereka. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan dari ilahi, iman dari kuasa Tuhan, melainkan dari kecerdasan mereka. Maka benih itu tidak menghasilkan buah. Buah yang didapat itu malahan menjadi busuk dan tidak berguna bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu yang mimpi saudari mimpikan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Pangeran Ilahi, Alfa dan Omega. Yes, Puji Tuhan sudah diartikan sama Pangeran Ilahi. Dan selanjutnya, Shalom. ya silakan Bu Chan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga menyapa, salam kasih, salam hormat, salam Elohim pada ketiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini, Roh Bapak Yahweh yang ada di dalam diri Pak Eman. Salam Elohim, salam kasih, salam hormat pada Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, firman yang hidup yang ada, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Salam Elohim, salam hormat, mempelai yang cantik, yang pesona di hati Bapak Yahweh, Bunda P. Hamdani. Izinkan saya menceritakan mimpi saya. Mimpi saya sudah lama, memang pernah saya saksikan. Itu waktu, pasalnya waktu di Gada ya, belum terbentuk pasukan elit. Pernah saya saksikan waktu ibadah, saat Bapak Yahweh memang ada, saya saksikan. Tapi saat itu belum diartikan ya, karena Bapak itu terkeluar karena apa? Karena jaringan ya, tidak bisa. Jadi saya ini penasaran dengan mimpi saya ini, saya belum tahu artinya. Mimpi saya ini seperti ini. Saya itu berjalan seperti melewati sebuah sungai atau parit dan airnya sangat hitam ya saya lihat. Dan jalan satu-satunya cuma satu papan atau kayu aja, paling sampai seberapa saya harus melewati itu. Tapi saya tidak berani melewatinya karena kayunya kecil sekali. Terus airnya enggak, kelihatannya hitam, airnya enggak deras, cuma kayak tenang gitu, tapi kelihatannya menakutkan itu air. Terus saya melihat ke samping kanan saya lihat ada kandang babi, ada 2 kandang babi. Terus saya ke situ, saya jalan, terus datang seorang pemuda, dia yang membuat jalan untuk saya. Kan biasanya samping itu kandang babi itu kan biasanya ada jalan kan atau papan untuk orang kasih makan itu babi. Jadi seorang pemuda ini, ya mati saya waktu itu saya belum kenal si pemuda ini. Pakaiannya sangat sederhana, lusuh saya lihat. Dia yang membantu saya kasih jalan. Dia kasih jalan papan untuk saya melewati pinggir kandang babi ini. Terus
Habis itu saya harus naik ke jalan raya. Saat saya sampai pinggir sungai itu, untuk masuk ke jalan raya itu agak tinggi ya. Saya nggak bisa naiknya karena nggak ada jalan. Pemuda ini lagi yang menolong saya. Dia angkat saya sampai saya bisa naik ke jalan raya. Terus saya sudah naik ke jalan raya, terus bersambung lagi mimpi itu, saya naik angkot lagi. Naik angkot, dalam hati saya ini naik angkot, saya ini nggak ada uang. Gimana ini, saya ini nggak ada uang. Saya itu naik angkot itu mau ngambil uang saya di ATM rencananya. Terus saya tetap aja naik angkot, terus saya lihat Ethernet yang di angkot itu pemuda yang ini tadi, yang menolong saya juga. Terus saatnya saya turun, saya mau bayar itu taksi angkot itu, dalam hati saya, aduh gimana ini, uang saya cukup enggak? Terus saya tanya internet itu, saya mau bayar berapa? Terus dia bilang, berapa uangmu yang ada? Terus saya ambil, saya bawa tas, saya ambil di tas, tapi saya enggak ada dompet. Langsung saya ambil uang saya di tas, dan saya lihat uang saya itu sangat lusuh ya, nggak bagus, dilipat-lipat gitu aja. Jelek sekali itu uang. Terus saya kasih semua ke dia, ini aja uang saya. Terus dia kembalikan lagi ke saya. Sepertinya biaya itu cuma 20.000 aja. Dia kembalikan uang saya itu sekitar 35.000 atau 30.000. Jadi saya katakan, aduh kenapa murah sekali. Terus dalam hati saya, ini seperti Pak Aditya Nugrahanto. Dalam hati saya, karena dalam mimpi saya itu dipengaruhi juga mata saya ini kan nggak terlalu jelas melihat orang. Tapi di hati saya mengatakan, itu Pak Aditya Nugrahanto dalam hati saya. Terus setelah saya turun, dia kembalikan lagi uang. Terus saya katakan, aduh kamu sangat baik. Saya tepuk-tepuk ini, sininya saya tepuk-tepuk. Aduh kamu sangat baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Gitu saya katakan. Terus saya turun, saya mau masuk ke sebuah gedung, bukan juga gedung ya, kayak kantoran. Saya mau ngambil uang, ngambil ATM. Terus saya tanyakan kepada orang yang menjaga di situ, apa ini memang ada ATM kah? Ada katanya. Ibu tunggu aja antri. Terus saya tunggu di pinggir aja, nggak masuk, saya di luar aja. Setelah itu saya langsung terbangun. Jadi saya ini penasaran, saya nggak tahu apa arti mimpi saya ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini mimpi saya. Ya mohon dengan hormat, ya Pangeran bisa mengartikan mimpi saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pangeran atas responnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini sebenarnya tugasnya Pak Eman, bukan tugas aku ya. Jadi babi itu adalah kumpulan orang-orang yang bebal, kumpulan orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan, tidak pernah mau taat. Tetapi saudari mau mencari juru selamat, melewati pemuda itu untuk ambil jalan tadi. Terus uang yang lecek tadi itu adalah baju lenan saudari sendiri, yaitu saudari harus melupakan masa lalu dan meminta maaf apabila ada di masa lalu saudari yang masih belum bisa termaafkan atau masalah yang belum beres sampai saat ini, entah itu dengan saudara, entah itu dengan kakaknya, adiknya, atau mungkin orang tuanya atau anaknya memendam sesuatu hal yang saudari sendiri yang ketahui. Maka uang itu dikembalikan untuk memperbaiki hubungan saudari dengan masalah
di masa lalu atau masalah yang kemarin-kemarin sudah saudari lakukan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Itu yang bisa aku sampaikan. Salam. Ya, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Ya, kalau boleh saya bisa bicara lagi, Pangeran. Sebenarnya ini memang masa lalu saya yang ada hubungannya dengan sebuah pelayanan. Ya, saya kurang tahu juga apa melalui itu memang ada hubungannya masalah keuangan. Pangeran. Selalu saya ya lewat pelayanan ini yang memangnya saya dulu memang bodoh dan telanjang. Jadi bodohilah habis-habisan keuangan saya apapun karena yang mengatakan karena ada hamba Tuhan jadi pakai luar biasa itulah karena kebodohan saya dan akibat itu juga menyangkut anak-anak sehingga anak-anak saya semua pada kepahitan karena menyangkut keuangan juga memang saya juga yang salah. Mohon Pangeran bantu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pangeran. Sama-sama, saudari. Tuhan sudah dijawab ya sama Pangeran Ilahi. Ada tinggal tindakan dari hujan hari nanti. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya azan hujan yang lain silakan. Shalom. Shalom Hujan. Silakan lanjut ada Andre. Oh iya, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih kepada Roh Bapa Yahweh yang berada di dalam diri Paeman Lagu. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih kepada Pangeran Ilahi. Dan juga salam Elohim, salam hormat, salam kasih kepada mempelai Bunda Fiamdani. Di sini saya ingin menceritakan mimpi saya yang sudah lama, mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya sudah tidak begitu ingat juga kapan. Jadi di dalam mimpi saya itu, saya berada ditempatkan di sebuah lorong yang cukup besar. Dan keadaannya itu gelap. Jadi saya tidak bisa melihat ada warna. Saya cuma bisa melihat mungkin ada hitam, abu-abu putih. Seperti foto-foto lama zaman dahulu seperti itu. Dan saya di situ bersama dengan mama saya itu berjalan maju searah dengan lorong tersebut. Dan di situ saya melihat ada banyak sekali orang yang berlari berlawanan arah dengan saya.
Dan saya tidak tahu, tapi saya bisa merasakan seperti mereka tuh melarikan diri dari sesuatu. Dan saya berjalan melawan arah mereka, dan saya tiba di suatu seperti jalan itu seperti bercabang ke kiri dan ke kanan. Dan ketika saya berhenti di situ, saya melihat dari jarak yang ada jarak kosong dari tempat saya ke suatu tempat itu, saya melihat ada sebuah panggung, dan saya melihat bunda mempelai berdiri di situ. Dan saya juga melihat di situ ternyata ada layar juga. Saya bisa melihat dengan jelas ada bunda mempelai di situ. Dan saya melihat juga di dekat bunda mempelai itu ada, kalau saya ingat itu ada Pujan Rosalinda. Saya melihat di situ di dekat bunda mempelai. Di situ saya cuma bisa melihat dari jarak tersebut karena memang kayak seperti ada jarak kosong. Kemudian setelah saya melanjutkan lagi jalan saya dengan mama saya, tidak begitu lama kemudian saya berhenti lagi. Di situ mama saya itu menitipkan sesuatu kepada saya, tapi saya tidak begitu jelas tentang hal itu. Apa yang dititipkan sesuatu kepada saya itu. Kemudian mimpi saya selesai, sampai di situ saya terbangun. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa meminta tolong untuk diberikan pengertian tentang mimpi saya ini. Terima kasih. Itu Ibu V yang menjawab. Saya tidak mengikuti Bapak Ibu. Saya tadi ada ke belakang Bapak Ibu ya. Saya harap ya Pangeran Ilahi yang menjawabnya ya. Saya ada ke belakang tadi ya, ada menyetor. Maaf. Coba diulangi tadi mimpinya apa? Aku yang terakhir tadi nggak terlalu dengerin soalnya. Soalnya itu tentang Ibu V, bukan tentang aku. Ya, baik. Saya coba ulangi lagi dari awal ya. Jadi, mimpi saya itu saya berada di sebuah lorong yang cukup besar. Dan waktu itu posisi gelap, jadi saya tidak bisa melihat warna. Jadi seakan-akan saya itu melihat seperti foto-foto zaman dahulu yang cuma bisa berwarna hitam atau putih saja. Seperti itu. Tapi saya masih bisa melihat dengan jelas. Dan itu saya bersama dengan mama saya, itu berjalan melewati lorong tersebut. Di situ saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang berlari berlawanan arah dengan saya. Berlawanan arah. Dan saya bisa merasakan seperti mereka ini lari menghindari sesuatu, tapi tidak tahu apa. Kemudian saya berjalan lanjut, sampai saya di sebuah seperti jalan itu bercabang, terpisah antara kiri dan kanan. Saya berhenti di situ, kemudian saya melihat dari tempat saya berdiri itu, kemudian ada beberapa jarak jauh, saya melihat ada sebuah panggung. Saya melihat Bunda mempelai berdiri di situ, dan saya bisa melihat jelas juga karena di situ ada layar di belakang. Jadi saya bisa melihat Bunda mempelai jelas sekali di situ, dan di dekat Bunda mempelai itu saya melihat ada Pujan Rosalinda itu berdiri menemani Bunda mempelai di situ. Kemudian setelah saya melihat seperti itu, saya melanjutkan kembali jalan saya dengan mama saya. Mungkin cuma sebentar saja, tidak begitu lama. Kemudian
Yang saya ingat, mama saya itu menitipkan sesuatu kepada saya, tapi saya tidak begitu jelas apa yang dititipkan itu. Kemudian saya terbangun. Kira-kira seperti itu mimpi saya. Terima kasih. Itu mimpi tentang Ibu V, bukan tentang aku. Jadi ya Ibu V yang bisa menjawabnya. Oh, gitu ya. Haleluya. Eh, mimpi lorong yang gelap. Berarti itu saudara sudah berada di dunia yang gelap yang pada saat ini ya. Memang kita bertugas sudah masuk di lorong-lorong yang gelap untuk memanggil orang-orang supaya melihat kebenaran, melihat cahaya terang ilahi itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara Andre melihat ada sebuah panggung ya. Jadi ada di lorong yang gelap dan ada panggung di situ, yaitu berarti ya saya tetap pelayanan di dunia yang gelap Bapak Ibu. Ada panggung di situ. Terus saudara Andre melihat Bucan Rosalinda, mungkin ya sebagai teman atau sebagai pendamping atau apa kan dalam pelayanan panggung nyata ini kan kita berjalan ke sana kemari kan harus ada teman, harus ada seroh, dijaga pasukan 77, Tuhan Yesus Kristus, ada kan pengawalan khusus Bapak Ibu. Di dunia yang gelap ini kan harus ada tim di itu yang saya katakan dari berapa ya? Tahun lalu ya kalau tidak salah ya. Yang saya lihat eh, mimpi penglihatan itu kita akan melayani terjun di dunia nyata ya. Ada yang saya juga lihat ketika Pak Ernest eh, mengatakan ini dan saya katakan itu memang kita harus terjun dan kita harus perlihatkan semua itu kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah itu wow luar biasa, punya kuasa dan kita harus memperlihatkan kepada dunia talenta-talenta, karunia-karunia yang kita miliki, semua ya anak-anak Tuhan, apalagi bintang di tangannya Tuhan yang sudah percaya cahaya, mempelai-mempelai Tuhan, ya jangan tinggal diam, jangan pasif Bapak Ibu. Ya, sedangkan kita saja sudah aktif, masih banyak yang menjatuhkan, apalagi pasif. Makanya harus keluar tampil sebagai saksi apa yang Tuhan titipkan karunia kepada kita, 1, 2, 3, itu kita harus kembangkan saudara, jangan diam. Ya, diam dan pasif. Nah, mengenai titipan dari ibunya Andrea, tidak tahu diri saudara Andre pun tidak tahu apa yang dititipkan kepada dia. Jadi belum jelas ya itu ya. Kabur ya apa yang dititipkan. Kalau panggung itu mengenai ada layar besar, itu mengenai pelayanan di dunia nyata. Ya kan banyak tawaran pelayanan di dunia nyata kan? Sangat banyak. Pelayanan di sinilah, di sinilah, di sinilah. Ya, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, ya saya muncul Bapak Ibu pelayanan. Ya, dipanggil ke sana kemari kan. KKR itu kan harus fisik kuat. Kalau pelayanan, yaitu panggilan Bapak Ibu KKR, bikin seminar, itu kan sudah dari 3-4 tahun yang lalu ya. Cuma kan saya belum menanggapi, belum saya tanggapi karena ya memang belum waktu Tuhan. Nah, seperti itu ya, arti penglihatan saudara Andre ya, seperti itu. Jadi semuanya saya tergantung Tuhan saja, di mana Tuhan mau saya mau melayani, di mana saya kan harus berdoa dulu, minta jawaban dari Tuhan. Kan kita ini berjalan di dalam dunia nyata, tapi kita ini manusia roh juga, harus minta izin, apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Nah, seperti itu. Itu ada panggung di situ ya. Ada panggung, ada Bucan Rosalinda.
Mungkin Bucan Rosalinda jadi bodyguard ya. Pengawal. Baru Omalin jadi pembicara. Pokoknya apa Pangeran Ilahi bilang harus dilakukan ya. Tidak ada yang tidak dilakukan. Harus. Tidak mau sudah, tidak usah. Seperti itu mungkin tim ya. Tim yang dibentuk. Itu kan ada tim doa. Kalau KKR misalnya dari sini. Itu kan pernah saya bahas itu. 1 tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Pernah kan saya bahas itu. Pasti ada tim saya buat kan diambil dari pasukan surgawi. Itu namanya tim doa. Bukan saya berangkat pelayanan sendiri Bapak Ibu. Harus ada tim doa. Apalagi saya menetap di satu kota itu harus ada tim doanya. Harus kuat. Gitu ya Bapak Ibu ya, saudaraku. Karena kita ingin memperkenalkan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memproklamirkan, itu tidak mungkin kalau tidak ada halangan roh-roh dunia. Tidak akan mungkin. Jadi harus kuat di dalam satu tim. Supaya tidak jatuh, supaya tidak apa, gitulah. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati ya, itu arti penglihatannya ya. Saya tidak mungkin berjalan seorang diri Bapak Ibu ya. Tuh. Harus ada tim khusus. Tim khusus yang disertakan ya. Ada bodyguardnya dari emak-emak, dari para gadis. Ada juga bodyguard. Jadi siap-siap saja mempersiapkan diri. Kalau so terjun kita di dunia nyata, kita sudah keluar masing-masing dengan karunia kita, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berjalan dengan kuasa, dengan cahaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Bapak Ibu super dahsyat, itu harus ada tim khusus yang diikut sertakan. Gitu. Jadi siapkan saja fisik, siapkan hati. Ya, panggilan mendadak langsung siap, tidak boleh menolak. Siap, siap. Kalau menolak sudah kasih tinggal. Berarti kalah sudah, belum berperang so kalah. Itu artinya kalau ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri, keluarga, anak, istri, suami, itu tinggalkan ikut Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Tuhan bilang saja enter, coba contoh di firman Tuhan, mau pamit saja, aku mau pamit kepada ayahku, tidak layak saudara. Itu mau pamit tuh. Karena apa? Ya manusia daging ini kan terikat ya dengan hal-hal jasmani juga. Jadi kalau ikut Tuhan ya sungguh-sungguh saudaraku ya, benar-benar gitu. Ya kalau pelayanan ya begitu, harus bayar harga. Seperti itu ya mimpi penglihatan artinya saudara Bu Andre ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bunda Mempelai. Terima Ya, kasih. sama-sama. Diartikan sama mempelai dari Andre. Selanjutnya, bukan bagian yang ingin bersaksi, silakan. Salam Bucan Ellen, Bucan Endang. Ya, bisa. Makasih Bucan Endang. Dan Endang mic-nya ditutup itu. Lanjut Bu Chan, lanjut. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya berikan kita malam hari ini yang luar biasa. Sudah larut tapi jangan bosan mendengar kesaksian kami di malam hari ini karena kesempatan yang sangat luar biasa. Yang seperti ini agak susah. Itu sebelum saya berikan penghormatan setinggi-tingginya tiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah kita di mobil ini soalnya kita sampai detik ini itu Bapak Yahweh Suamas Elohim dan pribadi Bapak Iman Lagu,
Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, roh Alfa dan Omega, yaitu pada tiang berhantu dan mempelai yang cantik dalam persona terekselen di dunia ini, itu bukan yang hadir di tengah kita saat ini. Semua pemirsa yang mungkin ada menonton kita saat ini. Saya mau bercerita tentang mimpi saya. Mungkin bisa diartikan oleh Pangeran Ilahi malam hari ini. Atau kami mempelai. Saya bermimpi pada siang hari seperti itu. Saya pernah bermimpi, sudah lama juga, tapi saya belum dapat jawabannya yang pasti. Saya bermimpi siang-siang seperti itu, saya tertidur, saya melihat mempelai ada berdiri di laut, di pinggir laut. Dan saya lihat mempelai ada pakai jaring gitu, masuk dalam jaring besar, berdiri dalam jaring besar. Lalu saya ingin mendekati mempelai, tapi ada yang menarik-narik saya, bilang jangan pergi dekat-dekat orang itu. Tentu saya tidak mau ditarik saya, tapi kami tarik menarik. Saya tidak mau, saya bilang tidak. Jadi dia tarik-tarik saya, tapi saya tetap berdiri di situ. Saya lihat mempelai ada berdiri di pinggir laut itu, tapi ada pakai masuk di dalam jaring yang besar. Dan saya kaget dari mimpi saya buka HP saya lihat mempelai ada sementara live di pinggir laut pada waktu itu. Ya, mimpi saya yang pendek pertama. Yang kedua itu saya mimpi Bucan Ellen dan Bucan Ebagan Ernest itu kami jalan-jalan di satu tempat. Sambil kami berjalan menuju satu sungai seperti itu, lalu mendekat sungai, Bucan Ellen ada pegang kantong plastik, mungkin ada sayur ya pikul. Seperti itu kami jalan-jalan di satu tempat, tidak tahu di mana, tapi kami menuju ke satu tempat yang di situ ada pinggir sungai. Lalu saya lihat ada awan putih di atas, lalu itu awan masuk di dalam tubuh saya. Lalu saya duduk di situ, lalu Bucan Ellen bilang, oh itu sudah masuk dalam tubuh itu. Gitu. Lalu setelah saya duduk, saya lihat ada tulisan nama Bucan Ellen, ditulis di tanah. Lalu saya usap namanya Bucan Ellen itu, keluarlah nasi di tangan saya. Lagi enggak nasi itu. Lalu saya berpikir begini, kali kita mau dapat ini makan di warung atau seperti itu. Saya pikir ini sudah dapat makan di warung ini, karena saya sebagai nasi usap namanya Bucan Ellen, saya dapat pegang nasi di tangan saya. Lalu tiba-tiba saya lihat nama saya juga tertulis di bawah situ, di tanah ini. Saya bilang, waduh nama saya juga ada. Jangan saya mau dapat makan di warung semua. Pikiran saya dalam mimpi. Jadi saya tidak tahu. Akhirnya saya tersalur dari mimpi saya, tidak tahu tuh. Artinya mimpi saya itu apa, saya juga tidak tahu. Hanya malam hari ini ada Bang Pangeran dan pelayan. Itu kepada saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Itu Ibu V kan kalian pasti juga sudah tahu dia siapa. Dia Ratu Adil kan kalian juga sudah tahu. Makanya dia menjaring jiwa-jiwa di pinggir pantai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih bisa terselamatkan. Dan nama yang tertulis itu adalah nama saudari-saudari yang memang sudah sewajarnya tertulis di kitab kehidupan. Tetapi itu masih rahasia karena itu nanti pada saatnya akan terbuka siapa yang tertulis di kitab kehidupan. Itu masih jauh karena masih harus diuji satu persatu iman saudara-saudari sampai masa antikristus itu berakhir. Itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian.
kasih pangeran. Yang mimpi kedua, saya mohon pengertian. Yaitu mimpi kedua juga sama, itu kan nama-nama yang tertulis. Jadi iman saudara-saudari, entah itu saudari Peninandoki atau Ibu Helen tadi juga, ya semuanya harus diuji semuanya. Harus melewati antikristus, harus melewati ujian iman. Itu kan nanti akan tertulis di kitab kehidupan setelah iman saudara-saudari teruji di zaman antikristus nanti. Begitu, saudari. Dan Makasih, Pak. jangan Ya. kalian takut akan antikristus ya. Ya memang itu kan uji iman. Uji iman itu yang benar-benar beriman, yang imannya masih abu-abu kan digodok, direbus di zaman antikristus ini nanti. Ya kalian harus sanggup untuk martir di depan, karena iman kalian yang menentukan engkau masuk surga atau neraka ya iman Bapak Ibu Saudari sekalian sendiri. Iman kalian yang menyelamatkan kalian. Begitu. Jangan takut. Jangan khawatir. Itu saja. Terima kasih Pangeran terus berkati. Terima kasih atas pengertian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pujan. Ya, terima kasih mimpi Pujan Penina. Terima kasih juga kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengartikan mimpi daripada Pujan yang sangat berkati kita semua. Kesempatan seluas-luasnya saya berikan lagi kepada Pujan-Pujan dan bahkan-bahkan yang terkasih untuk bersaksi, untuk kesaksian mimpi, penglihatan, ataupun pengalaman hidup bersama Tuhan. Silakan. Shalom. Akan bercanda dan Nancy. Ya, mumpung ini ada Pangeran Ilahi dan mempelai, ya mungkin saya juga mau menceritakan mimpi saya. Mimpi saya ini baru aja, tapi cuma singkat aja. Saya itu mimpi kok saya lihat kaki saya ini, betis saya ini bersisik. Terus ada tangan orang, seseorang, saya tidak lihat anunya, tangannya yang melepaskan sisik-sisik di kaki saya ini. Begitu. Terus saya juga ikut ngambilnya juga. Cuma gitu aja sih mimpi saya. Saya tidak tahu dan tidak mengerti apa artinya. Mohon mempelai atau pangeran mengartikan pada mimpi saya itu. Terima kasih pangeran. Salam hormat, salam kasih. Mikrofonnya pangeran atau mempelai, silakan. Iya, Shalom. Saya rasa Bapak Ibu yang paling tahu itu ya Pangeran Ilahi ya Tuhan Yesus Kristus. Bersisik dan tidak bersisik itu kan ular. Nah, jadi mungkin banyak ya untuk godaan dari dunia ini untuk menarik kaki daripada Bujan ibu-ibu yang cantik ini untuk lari pandangan iman terus fokus ke arah ular ini ya dunia. Jadi hati-hati ya ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng itu kan setan itu kan tidak mau kita melekat kepada Tuhan. Jadi dia ingin menarik kaki kita. Dia ingin menarik kaki kita itu supaya fokus kita, pandangan kita, hal-hal kita itu kepada dunia dan terikat lagi kepada dunia. Nah, jadi arti mimpinya itu ya, ibu-ibu yang cantik ya, mulai timbul sisik, terus
orang lain ada tangan yang baca-cabu, sekalian ibu juga baca-cabu. Jadi so nempel di kaki ya. Itu sisik-sisik ular ya. Jadi sisik-sisik ular itu ingin nempel gitu, ingin merayu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang setia kepada Tuhan. Ingin fokusnya itu lari kepada dunia, bukan lagi fokus kepada Tuhan, tapi lari kepada ular. Tuh dimulaikan dari kaki, langkah. Kaki ini kan langkah kaki kita. Langkah kaki kita ini kita mau fokus di pekerjaan mana? Pekerjaan Tuhan ataukah pekerjaan duniawi yang untuk menyenangkan kedagingan kita. Seperti itu ya, Ibu cantik. Ya, terima kasih mempelai atas pengertiannya. Makasih. Haleluya. Haleluya. Jangan ya mendekat kepada sisik-sisik ular. Haleluya. Ya. Terima kasih mempelai. Ya. Masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mempelai akan live ya di channelnya mempelai ya, sambung. Kalau masih ada atau sudah tidak ada? Shalom Elohim. Shalom Elohim. Iya, mempelai. Kelihatan ya malam ini. Haleluya. Mumpung ada dan Pangeran Ilahi, saya juga tertarik ingin menceritakan mimpi saya. Terlebih dulu saya menyapa. Salam Elohim, salam hormat ketiga pribadi yang esa, Pak Eman Lahagu, Roh Bapa Yahweh, Pak Aditya Nugrahanto, Yesus Kristus sendiri, Bunda Pei Hamdani, mempelai terpilih, tercantik, terelok di hati Bapak Yahweh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya ingin menceritakan mimpi saya beberapa bulan yang lalu selalu terngiang-ngiang di telinga saya karena saya tidak tahu artinya. Jadi mimpinya singkat saja. Saya ini rasanya berjalan di air. Sepertinya kalau airnya itu seperti di das sungai di daerah Kalimantan karena saya tinggal di Kalimantan Tengah ya. Jadi sepertinya berjalan di das air sungai, alur sungai. Ada kapal yang lewat. Saya lihat airnya juga kalau di Kalimantan ya jenis airnya hitam-hitam kecoklatan kalau air Kalimantan. Nah, saat saya berjalan itu saya lihat kalau waktu saya berjalan di air ini ada kapal lewat, saya lihat gelombang air, riak-riak air karena ada kapal lewat. Setelah kapal lewat ini, saya rasanya berjalan dan saya merasa dan saya melihat air ini berubah bening, kebiru-biruan seperti di laut. Saya berdiri jalan itu rasanya di kayak lautan kaca, bening. Kemudian lagi di depan saya ada saya melihat seorang wanita, sepertinya wanita ini muda, rambutnya panjang, cuma saya enggak tahu siapa orangnya karena agak jauh. Dia memakai gaun seperti dress panjang, saya lihat. Dia juga berjalan di atas ini, laut seperti lautan kaca ini yang air yang berubah seperti lautan kaca, kebiru-biruan, bening. Dia berjalan juga sepertinya berhadapan kami dua ini. Berhadapan jalannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon pengertiannya dari mempelai atau Pangeran Ilahi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu mimpi tentang Ibu V sebenarnya. Dia kan berjalan di air
kakinya kan sebelahnya di darat dan di air. Dia yang melepaskan semua ring-ring yang di bawah, di samudra, di lautan. Air kecoklatan itu adalah banjir bandang. Air yang bersih itu adalah orang-orang yang baik yang tersisa nantinya. Lautan kaca itu adalah lautan kesedihan mereka yang sudah berpisah dengan saudara-saudarinya karena bencana, karena keangkuhan dirinya, maka penuh dengan tangisan. Kaca adalah simbol dari kesedihan. Apabila ada gelas atau piring pecah atau jatuh, itu tandanya akan ada bencana. Itu yang akan terjadi ke depan. Bahkan segera akan terjadi banyak perpisahan. Dan sebaiknya kalian yang masih memiliki kesalahan ataupun masalah di masa lalu, segera minta maaf kepada saudara-saudari kalian, entah itu anak kalian sendiri, entah itu orang tua kalian sendiri, entah itu tetangga kalian sendiri yang membuat hati kalian tersakiti. Kalian tetap meminta maaf juga terhadap mereka, karena ke depan akan sangat banyak sekali orang yang pindah alam. Oleh karena keangkuhan hatinya, kebebalan dirinya, bahkan karena dosis kan mereka suntikan lagi ke depan, karena mereka mengandalkan logika, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Maka akan timbul penyakit-penyakit yang aneh ke depannya, bahkan mati secara mendadak. Entah itu pembuluh darah di otak maupun di jantung akan pecah dan mati mendadak. Padahal mereka sehabis melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas sehari-hari mereka tanpa mereka sadari dan didiagnosa oleh orang yang pintar dalam kesehatan akan mendiagnosanya sebagai sakit jantung atau sakit yang tidak bisa ditebak lagi. Padahal itu sudah, karena ini sudah 5 tahun. Dosis booster 1 dan 2 sudah bekerja. Itu yang bisa aku sampaikan pada kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pangeran Ilahi yang sudah mengartikan mimpi dari Pujan Mulyati. Ya, mungkin masih ada lagi bucan-bucan dan bagan-bagan yang lainnya sebelum kita mengakhirinya karena mempelai akan lanjut live. Kalau memang sudah tidak ada, supaya kita tutup live kita. Saya akan menghitung mundur ya dari 5. 5, 4, 3, 2. Shalom. Ya, silakan. Silakan Bu Jan Olivia. Iya, shalom, Ibu Andina. Silakan Bu Jan Olivia.
Silakan Bu Chan Olivia. Buka mikrofonnya. Halo Bu Chan Olivia, buka mikrofonnya. Ya, mohon maaf, saya kira Bu Chan Olivia-nya mau bersaksi. Iya. Oh ya, silakan Bu Chan Olivia. Dina, ya. Sebelum saya menyampaikan mimpi saya, menceritakan mimpi saya, terlebih dahulu saya mengucap salam hormat bagi tiga pribadi yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang dimana Roh Bapa berada pada diri Imam Wahabi dan Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berada pada diri Panitia Nugrahanto dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang berada pada mempelai yang terpilih, yang tercantik, terelok, yang mempesona di hati Bapa yang tinggi kemuliaan. Ya, di saat ini saya menceritakan mimpi saya di tanggal 27 bulan kemarin dan juga di tanggal 4 bulan Desember. Di tanggal 27 bulan kemarin itu ketika kita mau bangun untuk ibadah subuh jam 4, tetapi tiba-tiba saya tidak bisa terbangun karena mata saya tidak bisa dibukakan, kayak ngantuk begitu. Lalu di situ saya bermimpi, mimpi seperti ini, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya ada di salah satu tempat, dan di tempat itu ada beberapa orang yang mau melewati jembatan. Dan tiba-tiba saya melihat ada dua orang yang melewati jembatan itu, tetapi jembatan di bawah jembatan itu ada lumpur yang hitam sekali, tetapi siapa yang jatuh dalam lumpur itu tidak bisa lagi keluar dari lumpur itu, seperti itu. Dan tiba-tiba giliran saya yang harus menyeberang jembatan itu, jembatan kayu, tetapi cuma hanya lebar 1 jengkal. Jadi saya giliran saya untuk melewati jembatan itu, tetapi saya ini lagi pegang bakul, tapi di dalam bakul itu saya ada membawa hasil. Di dalam bakul itu ada gandum ada di dalam bakul itu. Tapi dengan cara apa yang saya harus melewati jembatan itu, kayu yang kecil itu yang harus menyeberang sampai ke sebelah lewati lumpur hitam itu. Dan di situ saya bilang, Tuhan tolong saya. Lalu saya punya bakul yang saya bawa itu, saya taruh di depan saya punya kaki, dan saya berjalan pelan-pelan, mendorong sambil maju, mendorong. Dan tiba-tiba saya lolos masuk sampai di seberang itu, saya langsung angkat saya punya bakul itu dan saya berjalan. Dan berjalan itu, saya sampai di salah satu tempat, tetapi tempat itu diperlihatkan seperti di bumi orang-orang kuno, pengemis, orang-orang yang tinggal di bawah jembatan, dan juga rumah-rumah karton. Itu mereka penuh dengan sukacita sekali. Saya melewati mereka, saya lihat mereka sangat bersukacita. Dan saya melewati mereka, dan di ke depan saya berjalan lagi, tiba-tiba mereka sampaikan ada di salah satu gedung itu putih, dan saya singgah di gedung itu, dan di situ saya melihat ada beberapa orang anak-anak Tuhan lagi mendengar hasil, dan di saat itu mereka bergembira karena mereka lolos
mereka lolos, mereka bergembira sekali, mereka lolos. Lalu ada 3 orang anak Tuhan yang mencari saya dan memberikan selamat kepada saya, tapi saya bilang saya belum tahu ini lolosnya apa. Lalu di situ saya berjalan terus untuk mau melihat nama saya. Jadi nama-nama itu ditulis dengan kertas putih, tapi 2 lembar, tapi tidak besar, kecil saja, seperti itu. Dan salah satu pria, dia mau menggantungkan nama-nama, tapi dia menyampaikan kepada saya, kamu sedikit waktu lagi. Lalu nama kamu sudah ada, tapi sedikit waktu lagi. Lalu di situ saya melihat dia itu memakai baju seperti angkatan laut, tapi pangkat-pangkatnya itu seperti emas di atas bahu, seperti itu. Itu batas mimpi saya di tanggal 27 bulan kemarin. Dan di tanggal 4 kemarin itu saya bermimpi, tiba-tiba saya ada di salah satu tempat, tetapi saya sudah ada di tempat itu dan tiba-tiba saya melihat ke atas langit, malaikat ini banyak yang berterbangan, lalu tiba-tiba saya melihat para malaikat ini melempar bola-bola api di gedung-gedung tinggi dan juga rumah-rumah yang mewah. Tetapi bola-bola api itu masuk dalam dinding tembok itu, menyerap sampai ke dalam dan terbakar rumah itu. Tapi saya melihat ada yang duduk santai di ruang tamu, tapi tiba-tiba terbakar di kamar, tiba-tiba terbakar di ruang makan, seperti itu. Dan mereka juga tidak tahu penyebabnya apa sampai bisa terbakar. Dan saya tiba-tiba saya melihat banyak orang berlarian dan meminta tolong. Dan di situ saya bilang bertobat karena murka Allah sedang dicurahkan. Ya, itu saja mimpi saya yang saya saksikan saat ini. Dan saat ini ada pangeran dan mempelai, saya mohon untuk memberikan pengertiannya dalam ayatnya. Itu mimpi yang pertama adalah tentang para malaikat yang sudah menyamar di tubuh-tubuh orang yang tidak mampu, para pengemis, para pemulung, orang-orang yang tidur di jalanan. Mereka adalah wadah malaikat, tapi manusia tidak ada yang tahu. Pada saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka akan bersukacita, bergembira. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah simbol belerang itu sendiri, yaitu murka Allah, murka Tuhan, kebakaran. Banyak manusia di dunia ini yang menghujat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, bahkan menghujat Roh Kudus itu sendiri, karena di dalam hatinya tidak ada roh kebenaran. Mereka menolak roh-roh ilahi yang sudah disampaikan oleh para saksi-saksi Tuhan. Maka kota-kota itu akan dipenuhi dengan api yang turun dari langit, bahkan api yang muncul dari dasar bawah bumi, tanpa mereka tahu penyebabnya dari apa. Tetapi kedepannya akan banyak sekali api yang berasal dari tangan manusia sendiri, karena banyak yang di PHK, karena tidak ada lagi kasih di dunia ini. Maka banyak PHK sana sini tidak kuat untuk menggaji karyawannya. Maka api itu turun dari tangan manusia sendiri, karena masa kesusahan yang amat sangat akan terjadi.
maka banyak pabrik-pabrik ke depan, gudang-gudang, bahkan minimarket akan kebakaran. Itu yang akan terjadi ke depan. Itu yang dimimpikan oleh Bucan tadi. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kepada Pangeran Ilahi yang sudah mengartikan mimpi dari Bucan Olivia. Ya, saya masih memberikan kesempatan terakhir sudah ini ya. Kalau masih ada silakan sebelum saya menghitung mundur. Shalom Bucan. Silakan Bucan Ona. Ya, terima kasih Bucan. Ya, saya minta maaf ya. Pertama-tama saya mau menyapa ketiga pribadi yang telah ada di dunia ini. Roh Bapak Yahweh, Pak Ema Lahago, Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, terekselen, Malaikat Mary, Roh Kudus, Roh Kebenaran itu sendiri, Ibu Fei Hamdani. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah pada saat ini dan saya merasa sukacita sekali. Saya adalah orang berdosa dan manusia yang paling berdosa di muka bumi ini adalah saya. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya adalah orang yang paling beruntung dan bisa melihat Tuhan Yesus pada saat ini. Izinkan saya untuk dengan penuh kerendahan hati menyampaikan mimpi saya di minggu yang kemarin. Ya, saya sudah saksikan di pasukan, tetapi saya belum diberikan pengertian secara ini. Jadi waktu saya dengan ada anak saya, kita ada di sebuah gedung. Tiba-tiba di luar gedung, saya ada melihat seperti ada host yang memanggil seorang perempuan untuk membawakan firman. Perempuan itu pendek, gemuk, rambutnya pendek, tapi saya tidak kenal perempuan itu, tetapi bukan firman Tuhan yang dia sampaikan, tetapi entahlah apa yang dia sampaikan itu, dan tiba-tiba itu seperti kami ini, saya dengan teman saya ini 2 orang, masuk ke dalam gedung itu, tetapi di dalam gedung itu adalah orang-orang yang ya kami ini ya apa ya, orang-orang di dalam itu semua orang-orang kaya ya. Bahkan saya melihat ada salah satu seseorang yang saya kenal adalah teman kita juga di pasukan. Beliau ini menyerahkan seperti kasutnya, sendalnya yang tapi bagi dia sudah tidak dipakai, itu sudah kumuh ya, sudah ini. Dan di depan saya ini ada sebuah kasut. Kasut itu lusuh dan tua sekali. Orang-orang yang di situ tidak mau melihat kasut itu, mereka tidak mau. Hanya saya yang mengambil kasut itu. Kasut itu ada warna-warni dan sudah tua sekali, berabad-abad. Dan seperti orang-orang di situ menganggap saya ini, ya mereka memandang dari sebelah mata begitu, karena yang hadir di situ adalah orang-orang kaya, orang-orang yang ternama begitu. Sedangkan saya, mereka semua lengkap, sedangkan saya mengambil kasut yang tidak orang yang tidak mau ambil, mereka biarkan saja dan saya memakainya. Kasut yang lusuh yang sudah tua itu. Dan ada seorang dari pasukan juga yang memberikan kasutnya yang sebelahnya itu, yang sudah yang tidak pakai. Ia tidak mau lagi dengan kasut itu, Pak. Kemudian di situ ada seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati, malaikat Tuhan, ada bersama-sama juga tiba-tiba dengan Bucan Valentina juga ada. Dan Bucan Valentina katakan bahwa yang gunung api yang di NTT ini mau meletus. Katanya itu elit global yang E6 ini, mereka dengan pesawat-pesawat itu ada di gunung api itu dan mereka menyemburkan api. Tetapi saya pada saat itu saya katakan bahwa oh tidak, itu murni murka Tuhan. Dan kemudian dengan hamba Tuhan malaikat Riana menyampaikan bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan ini waktunya sangat urgent ini. Sedangkan apa yang harus kita lakukan, banyak orang yang belum mendengar berita keselamatan ini. Lalu saya bilang mari coba kita ke pasar-pasar, ke ibu-ibu yang berjualan-jualan itu, karena mereka tidak pakai HP, mereka kebanyakan sibuk berjualan, mereka juga tidak ada di sosial media, sehingga berita kebenaran tentang akhir zaman ini mereka tidak tahu. Ya itu saja Pangeran.
mempelainya yang tercantik. Terima kasih banyak. Mohon maafkan saya, manusia hina ini. Terima kasih banyak. Saya mohon diberi pengertian. Haleluya, praise the Lord. Banyak manusia yang terjebak oleh teknologi HARP, HAARP kalau tidak salah. Karena mereka buta secara iman, mereka menjunjung tinggi teknologi, maka mereka terjebak oleh teknologi itu. Padahal pengelola teknologi itu sudah bersembunyi di bunker dan mereka tidak tahu karena mereka menyanjung-nyanjung teknologi yang saat ini ada. Padahal Gunung Merapi, kejadian alam, bencana alam itu adalah murni murka Tuhan, murni murka Allah, bukan dari teknologi. Teknologi itu hanya bisa mendapatkan gempa apabila terjadi hanya 1 atau 2 magnitudo saja. Selebihnya tidak bisa, karena kepintaran mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan dari dunia ilahi sendiri. Apalagi mereka menciptakan matahari buatan. Itu juga akan banyak memakan korban saat matahari itu mereka ciptakan matahari buatan yang membuat banyak manusia yang berada di bawahnya, berada di radius matahari, akan ikut mengalami kebinasaan karena kepintaran mereka yang tidak didasarkan oleh dunia ilahi. Dan mereka akan terjebak dan terus terjebak apabila mereka tidak memiliki kerendahan hati. Karena logika mereka sudah tidak mau disebut lagi oleh alam. Maka alamlah yang akan berbicara kepada mereka melalui gunung berapi, bencana-bencana yang akan terjadi ke depan. Dan mereka barulah akan menyebut nama Tuhan, nama Allah, memanggil-manggil nama tersebut. Itu yang akan terjadi ke depan. Itu yang dimimpikan oleh Pujan Lorina. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Roh Alfa dan Omega.